Zaman saya tahun 50-an itu yang menjadi idola itu bintang filmnya Monroe. Ya toh? Monroe kan padu. Moles. Nah, saya punya kriteria apa? Moles. Padet. Wah, jadi yang tak pacari, yang tak anu tuh mesti yang padet-padet. Terus satu saat Tuhan bilang, jodohmu itu, waduh jalan Tuhan. Kerempeng. Tipis. Tinggi 156, berat badannya 37. Jadi ininya sampai naik gini. Kayak orang TBC. Aku bilang gini, Tuhan kok ada perempuan jalan jendit-jendit kayak kuda. Itu jodohmu. Loh kok kurus kayak gitu Tuhan. Tipis. Terus kayak ini naik lagi. Aku bilang, waduh Tuhan. Gue kan tahu sih Tuhan, aku senengin yang molo. Kamu mau nurut aku, atau kamu mau nurut dirimu dewek? Nurut engkau, itu terbaik. Ya wis. Karena justru saya tidak seneng, gak tak pikiri. Ya toh? Nah, tapi dek kue ditujuin itu jodohmu terus kue seneng, mau pikiri tidak? Tidak sampai-sampai. Karena kamu ikut-ikut. Ya aku tidak tak pikiri. Nah, karena memang tidak seneng. Jadi kumpul setahun, saya ketua kelas, dia wakil ketua. Saya tidak tahu kalau dia jodoh saya. Padahal yang seneng dia orang banyak. Nah, tapi saya tidak seneng kok. Mau kerempeng. Padahal dia wakil kelas saya. Saya ketua kelas. Jadi saya tinggal merintah, kalau merintahan. Kamu ngambil kapur, kamu ngambil ini, minta ini. Tidak pernah saya baik. Lembut tak. Satu saat saya duduk di depan kelas, kurang 5 menit. Loh, kapur kok belum datang? Ya, kapur belum datang. Kuya. Dia lari, jalan. Wah, kejar di depan saya. Wah. Ingat mimpi 2 tahun yang lalu. Persis pakai ekor kuda, persis bajunya 2 tahun yang lalu. Jalannya persis kayak kuda. Karena cepet-cepet toh. Aku langsung bilang, hah? Temanku bilang, ada apa? Enggak. Ngerti saudara? Nah, langkah selanjutnya saya membuat satu kesalahan sehingga akhirnya penderitaan saya harus tanggung. Ngerti? Karena justru tahu saya deketi. Terus saya mulai lihat. Sebetulnya jeleknya apa sih? Oh, wong dikasihnya aku tuh mesti bagus. Hidungnya bagus, kulitnya bagus. Semua bagus kok. Sing jelek apa? Ya sudahlah, mulai tak deketi. Saudara tahu? Gara-gara tidak tanya Tuhan timingnya, rasain lu. Tahu, aku mulai deket dia bilang apa? Apa? Dia mau mbak aku. Kelantang dulu. Tahu di kelantang? Kelantang itu di sabun jemur. Sebab saya hitam, dulu hitam. Hitamnya kayak orang Irian. Kulit saya ini kalau kena matahari langsung hitam karena dulu di dalam perut kebanyakan dijadam, diobat panas. Jadi kalau kena panas sedikit, hitam. Jadi saya dulu waktu SMP ketemu sama dia itu, hitam saya sama, persis sama dia. Hitamnya kayak gitu. Wah, amin ya. Nah, itu amin tuh. Saya hitamnya kayak gitu. Hitam tenan. Kurus hitam.
Saudara tahu? Suruh ngelantang. Karena dia putih. Dia kayak Belanda, putih. Jadi aku bilang, apa? Kelantang. Wah, langsung saya terus lapor ke Tuhan. Tuhan, tuh, jodoh tuh loh, mau kasih kayak itu. Belum sudah menggehaina. Dihina, bisa-bisa, mana mencet ya. Suruh ngelantang. Aku bilang, aku yang lahir sudah cacat kayak gini kok mau suruh jadi putih, mana bisa. Apa dikerok, diganti. Aku mau satu Tuhan. Terus kamu tahu aku bilang gini, ya Tuhan ngasih itu mbok sing lembut, sing gak menghina. Loh Tuhan bilang itu lembut, istrimu itu lembut. Lembut istri saya itu. Bener lembut. Halus. Tapi cek ngomong sekaligus kok. Ya orang kok suruh ngelantang. Tapi saya hadapkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan sakit hati, jangan kepahitan. Aku bilang, mana mungkin? Mungkin kalau kamu mengerti. Bagaimana ngertinya? Tuhan bilang, kamu hitam toh? Ya. Dia putih toh? Ya. Kamu minum kopi toh? Tidak enak. Kamu minum susu toh? Tidak enak. Kopi, susu. Tuhan suka guru tak? Itu Tuhan. Oh, aku bilang, oh gitu Tuhan. Iya. Jadi mesem aja. Dia susu, kamu kopi. Sekali waktu ketemu, pasti deh. Aku bilang, amin. Nah, setelah amin, saya tidak deketi lagi. Tapi, tanya Tuhan. Bagaimana caranya sekarang Tuhan? Tuhan ngasih tahu apa? Luar biasa. Mana caranya sekarang Tuhan? Tuhan ngasih tahu apa? Luar biasa. Kamu kan ketua kelas. Bagi kelasmu orang 30. 6 kelompok. 5 orang. Cari 6 anak pinter-pinter. Kamu salah satu. Masukkan dia kelompokmu. Oh gitu Tuhan, tak bagi. Supaya semua naik kelas. Tidak ada yang tinggal kelas. Semua belajar setiap minggu 1 kali. Kelompok ini, nama ini, di bawah ini. Sekarang jadi dokter jantung. Kelompok ini, di bawah ini. Salah satu saya. Nama ini, di bawah saya. Ya minggu tak jadi. 5, kamu bilang. Aku bilang, terus bagaimana? Dia jadi pertama. Jangan, terakhir. Jadi 1 jam ngajari ini. Dia diajari sedikit, waktunya habis. Protes dia. Loh aku belum selesai. Waktunya habis. Pulang. Tidak adil. Nah, aku kan gak bisa sendiri nanti. Wah, belajarlah yang giat. Habis itu lama-lama dia, bagaimana caranya supaya aku bisa? Tak bisa, harus disiplin. Sajam. Jangan merugikan orang lain. Terus akhirnya dia berkata gini, aku benar-benar gak bisa ini. Ya terus bagaimana wong waktunya habis? Ya tolong dong, mampir rumah saya, ajari sendiri. Ya! Itu yang ditunggu. Tunggu, tapi jangan ngomong. Harus keluar dari sana. Loh, kamu yang minta, bukan Tuhan ya gitu loh. Hati-hati kowe. Nah, jadi tiap pulang mampir rumah dia dong. Tiap minggu sehari. Tak ajari setengah jam lagi saya bilang. Tak ajari gitu ya. Dia tahun lalu lama-lama karena dia tahu watak peran saya, dia bilang, aku butuh dia sebagai seorang ayah.
Nah, baru Tuhan ngomong, itu dulumu. Nah, jadi waktu mau pisah, saya ke SMA, dia ke SGKP, dia bilang, kamu kok enggak ngasih foto aku? Baru saya ngomong, kenapa? Buat apa foto? Ya enggak apa-apa, kan kita sudah teman baik. Oke, saya bilang, kamu tahu ibumu siapa? Nah, baru tahu. Kamu, Tuhan berkata, ya, ini. Tapi saudara tahu, seluruh keluarganya menentang. Kenapa? Sebab tahu watak saya, kaku, disiplin, tidak mengasihi, kelihatannya tidak mengasihi. Nah, jadi jangan kira kalau jodoh dari Tuhan semua mulus, nonsen. Malah iblis tahu, lawan, gagal. Tapi saya selalu bilang Tuhan yang menetapkan, tidak apa-apa. Akhirnya mereka seluruh keluarganya bilang apa? Yang paling bahagia kan? Kita yang paling bahagia. Maka dari itu saudara, dengan Tuhan luar biasa. Tidak usah khawatir apapun terjadi, ya. Jadi sudah tahu toh ya, mau kehendak Bapak atau kriteria sendiri boleh, boleh. Tapi kamu harus bayar harganya. Bagaimana kalau belum peka dengan suara Tuhan? Kita tanya, lalu iblis yang jawab pertanyaan kita. Apakah Tuhan akan beritahu atau bagaimana tindakan kita? Loh, firman Tuhan berkata apa? Masakan kalau kamu minta roti diberi ular? Ya tergantung hatimu dah. Tuhan gak bakal. Kalau kamu tanya, kamu belum peka, tidak bakal Tuhan izinkan itu menjawab. Kalau hatimu peka dan nurut, menyerah dan punya motivasi hati yang menantikan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Gak usah takut, gak bakal dikasih ular. Ya, Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Tergantung percayamu, ya. Jangan pakai ini. Ini kalau tanya begitu itu pasti masih pikir, tahu ngerti nanti iblis po Tuhan. Nah, ya mau ukur-ukur lagi. Tidak sampai. Apa yang dimaksud dengan Wahyu 22 ayat 18-19? Dan bagaimana contoh-contohnya menambahi atau mengurangi firman tersebut? Nah, di dalam Wahyu 22 ayat itu jangan kamu mengurangi, jangan kamu menambah. Maksudnya itu gini, seperti yang saya tadi katakan tadi loh, yang permulaan tadi. Kalau Tuhan suruh berhenti, ya berhenti. Contohnya saya khotbah, lalu Tuhan bilang berhenti. Tapi orang-orang masih bilang apa? Terus, terus. Lalu saya terus, itu nambah. Kalau berhenti ya berhenti. Dipermalukan ya sudah. Saya ngalami loh saudara. KKR di Jogja. KKR di Jogja. Tahun 8 berapa itu? KKR 4 hari. Hari pertama yang datang banyak. Baru khotbah 10 menit. Tuhan bilang berhenti. Lu enggak tuh. Berhenti. Ayo, saya yakin kalau orang itu enggak latihan nurut, enggak berani. KKR baru 10 menit khotbah kok. Tuhan bilang berhenti. Model aku. Saudara-saudara langsung khotbah bilang, saudara-saudara khotbah hari ini berhenti. Besok diteruskan. Mengapa? Tidak tahu. Tuhan itu bilang, berhenti. Berhenti. Saya turun. Pendeta ini marah. Wah,
hamba Tuhan apa itu? Ngaco. Saya dimarahi. Saya sudah diam. Tapi 4 hari diterusin. Akibatnya apa? Setelah itu saya KKR di tempat gereja lain, pendeta ini datangi pendetanya. Oh, jangan manggil, nanti kacau, gini. Saya sudah datang sore itu jam 3, nanti sore jam 7 KKR. Tidak jadi. Jadi hamba Tuhan orang lain, saya disuruh pulang. Saya ya, nggak apa-apa kok. Saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, saya pulang, nggak apa-apa. Terus saya bilang, ya Tuhan gini, Tuhan bukan salahku loh ya, aku nggak boleh khotbah kok, diusir kok. Ya wis, Tuhan bilang apa? Aku akan potong aku. Kamu bukan yang diusir, aku yang disakiti hati. Gara-gara pendeta itu. Dalam waktu 3 bulan, 3 bulan kemudian mati. Pendeta. Aku bilang sama Pak Samuel yang buat Semani, Sam, Tuhan emang lah Sam. Kenapa? Pendeta itu baru umur 47, Tuhan nanti 3 bulan. Masuk sih kok. Aku sudah minta ampun, tapi Tuhan bilang, tidak. Mati. Mendadak mati. 3 bulan kemudian saya telepon Pak Samuel. Oh, mati sungguh loh. Iya, itu harus mati. Tak pun. Aku setelah berhenti, saya sampai rumah, saya doa. Tuhan, kenapa sih Tuhan kok berhenti? Kan engkau satu, permalukan. Kedua, gak bisa diterima. Tuhan bilang apa? Kamu tahu, kalau kamu gak berhenti pada saat itu, jemaat dan kamu bunuh setan. 2.000 setan masuk ke gereja. Karena ada satu dukun di situ, dia dengerin, dia bilang, kalau hamba Tuhan ini peka menurut Tuhan, pasti dia berhenti khotbah. Kalau tidak, jemaat mati. Aku bilang, loh Tuhan, engkau kan maha kuasa. Kok mosok, kok izin begitu? Tuhan berkata apa? Karena aku mau membuat dukun itu bertobat. Hanya 1 orang, saya syukurkan. Seperti itu kan? Dikorban. Dan terus malam itu saya dikasih penglihatan. Saya di atas loteng, tapi lantainya kaca. Saya di atas, saya lihat setan gundul itu tinggi saumah, mepet dek plafon. Saya bilang gini, mana Yusa? Mau tak bunuh? Nah, oh pantesan Tuhan. Ini iblis ini yang nyari kamu, nyari saya Tuhan. Iya. Dia mau bunuh kamu. Nah, aku tahu. Kalau kamu nggak bisa dibunuh, jemaatnya tenang. Aku sayang mereka. Ya, kamu yang saya korban. Dikorban. Nah, saya itu nakal. Kalau tahu gitu terus tak ketok-ketok. Katanya, tok. Marah, aku begini, gundel. Aku di sini, kamu udah bisa sama aku. Aku bilang gitu, terus aku ingat anak istriku. Tuhan, anak istriku. Tuhan bilang, sudah aku angkat juga peliharakan dia. Karena kamu nurut, bayar harganya dipermalukan dan direndahkan. Jemaat, karena jemaatnya tertolong, istrimu pun aku tolong. Ngerti cara Tuhan? Ngerti saudara? Saya kira saudara kadang-kadang itu niat-niat. Nah, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya ngalami. Seorang ibu dari Jakarta datang ke Bandung. Cerewetin luar biasa. Waduh, aku sampai gini. Wantesan orang perempuan cerewet. Soalnya kaya raya. Orang kaya raya itu kan susah. Satu. 2 tuh ngomong 2 jam. Ya, Tuhan, orang ini kaya apa sih Tuhan? Bener. Setelah 2 jam, Tuhan ini ngomong, marahin.
Waduh, dia sudah selesai, tak marahin. Cepat! Makanya kamu nggak ditolong Tuhan. Gini. Kamu ngomong gini. Menghakimi. Nangisnya 2 kali lipat. Sampai goyang semua. Aku datang sini mau cari jalan keluar penghiburan, malah dimaki-maki. Setelah ngono, saya nungguin. Saya dengar Tuhan ini ngomong begini. Ngomongin gini. Biasa, kamu sih cari Yusa, enggak cari aku. Makanya kamu dimaki-maki. Saya dengar sendiri Tuhan ngomong. Terus ngomong gini. Makanya dari aku yang mengerti hatimu itu cuma aku. Manusia tidak mengerti kamu. Nangisnya 3 kali lipat. Sudah nangis pol, matanya melotot. Saya beginiin. Kamu! Nggak kayak Tuhan Yesus. Tuhan tuh lembut, marah-marah kayak gitu. Aku bilang, ngerti yo, cari Yesus, jangan cari saya. Apa aku ya turut jengkel dah? Wah aku disuruh marah, ibarat dia dibener kayak aku salah. Ayo, kamu kalau digituin dia itu. Akhirnya bilang, ya sudah, jangan ngerti sekarang, cari Yesus. Ya, pulang. Aku gentan acara sama Tuhan. Enggak pulang, enggak naik ke atas, saya bilang, Tuhan, kamu bagaimana sih Tuhan? Aku bakal marahi, dia orang bolos-bolos. Tuhan bilang, Pak, bisa, kamu harus yang ngucap syukur. Masa sampai sekarang kamu belum mengerti aku? Seperti apa? Kalau kamu aku berikan khidmat untuk dia, terima dan mengucap syukur. Dia perempuan ini terikat dengan kamu. Dan kamu mencuri kemuliaan. Dan kamu tak bergantung. Justru aku buat kamu gitu. Justru itu saya sayang kamu. Tak lindungi. Karena aku tahu perempuan ini modelnya kayak apa. Jadi tak suruh gantung di aku, tak bikin kecewa sama kamu. Oh, jadi aku selamat ya Tuhan. Iya, ngucap syukur. Ayo, ngucap syukur. Ampun. Ngerti saudara? Jadi kamu jangan kecewa kalau nanti mengalami seolah-olah kok dijeblosin sama Tuhan. Tapi justru Tuhan punya maksud itu ya. Makanya saya itu mengucap syukur, makalah saya bilang, kamu harus mengucap syukur. Karena apa? Karena aku memprotek kamu. Di dalam penderitaan, ucapkan syukur. Bapakmu memelihara kamu. Kata? Ya, luar biasa Bapakmu. Ngerti ya? Maaf ya Pak Yusa. Oh, yo, yang itu yang jatuh sudah selesai kok ya. Berapa lama Tuhan membuang mata keranjang Pak Yusa? Karena saya juga ngalam. Mata keranjang itu bawaan. Dan ternyata papa mama saya enggak mata keranjang. Tapi saya super mata keranjang. Sampai saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, nanti kok super mata keranjang ini papaku enggak, mamaku enggak. Dari siapa? Engkongmu. Engkong yang mana? Dari papahmu, engkongmu mata keranjang. Mamahmu, papai mata keranjang luar biasa. Lah kok numpuke nggonku situ.
Kan 3 turunan. Jadi kena. Nah, terus bagaimana Tuhan? Hadapi. Bersama dengan aku, kamu akan mengatasi. Kalau kamu tanya, berapa lama Pak hilangnya? Maksudmu itu hilang sedikit-sedikit atau sama sekali? Oh, beda toh? Kalau sama sekali. Kalau sudah mati. Soalnya apa? Soalnya tubuh ini, watak itu sudah ada. Jadi kalau muncul sudah ditebang, tebang, nanti kena air tumbuh lagi, cepat tebang. Tapi cara menghilanginya langkah demi langkah, hari demi hari, dengan firman dan kamu omong jujur. Jadi kalau sudah mulai kumat, apa nih sudah mulai gitu, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, otakku, aku sudah mulai ketarik, ngomong jujur, tolong itu, tidak mau tolong itu keceplos aku. Nah, jadi kadang-kadang masih diizinkan keceplos sedikit, tapi enggak bisa. Tapi dari situ kamu nanti belajarlah, nanti makannya ada tahap gini, mata keranjang. Ini tidak terjadi untuk laki-laki loh. Perempuan sekarang banyak yang mata keranjang. Hati-hati. Saya konseling banyak perempuan sudah punya suami masih gandeng jejaka sampai dia bilang, Pak, aku ini bagaimana Pak? Suamiku baik loh Pak, tapi aku kok masih kepengen kok mata keranjang. Ya kayak kamu Pak, super mata keranjang Pak. Kamu lebih susah, saya bilang, karena kamu perempuan. Iya Pak, tolongin dong. Caranya mesti banyak firman dan jujur di hadapan Tuhan. Nanti kamu di hadapan itu menjadi tahap pertama. Tahapnya pertama adalah kalau kamu sudah sampai ke tingkat sampai gini, cuma bisa lihat keindahan perempuan, bentuk tubuhnya indah semua, tapi tidak bisa masuk. Cuma sekedar lihat indahnya, lalu bisa ngomong gini, perempuan itu hebat ya Tuhan. Ya kasih tubuhnya bagus, sampai gitu Pak. Saya itu karena sudah biasa sama istri saya sampai minta tolong. Jadi kalau saya pergi sama istri saya, ada perempuan cantik atau ini dulu loh ya, jangan sekarang loh ya. Sekarang sudah sampai tahap sudah hilang. Terus saya bilang, yang cantik ya yang, wush, bagus loh yang, ini. Bagus. Istri saya itu bisa mengerti, tidak sendiri, malah ngajari. Tapi ini kurang saya. Ngerti kan? Nah dari situ saya bilang, Tuhan itu. Nah ini lihat kamu punya istri sini. Ini kamu punya sini. Indah mana? Lama berkurang. Ya. Kalau engkau sudah mulai masuk ke pikiran Bokayake, kamu ngusirnya seminggu baru bisa bersih lagi. Kalau sudah Bokayake sebulan, makanya jangan bayang susahnya luar biasa. Nah, nanti lama-lama hilang sampai seperti yang saya alami sekarang, karena sudah di brainwash. Jadi setiap kali timbul foto ngomongnya gini, kamu bayangin untungnya apa? Wong kamu mau berbuat ya gak berani, wong takut ya Tuhan, rugi. Kamu berbuat dihukum Tuhan, rugi. Udahlah, nikmati lihat aja. Tapi
mengucap syukur karena kamu tidak diberi. Ngerti? Nah, saya sekarang dipenuhkan. Saya kepengen moloh, saya dapat. Karena bar tipis sudah kawin kan mekar. Punya anak satu kan mekar. Moloh. Nah, Tuhan bilang gini, hasratmu kesampaian, istrimu sekarang moloh toh, cinta. Nah, itu kesampaian masa lalu kan, jangan-jangan sudah berapa puluh tahun kan kesampaian kan, wah sayang lah ya dah. Terus model tipis, tak kepingin aku dulu sudah punya tipis. Ya dah. Model moloh sekarang punya, ya dah. Terus model subur, gendut punya. Sekarang makmur. Karena apa? 73. 37 jadi 73. Nah, kan luar biasa dah. Tapi senang terus. Itu dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan takut. Jangan batasi berapa tahun. Waktunya sudah singkat. Mau minta dicepetin. Jangan lama-lama. Apakah kalau kita bertanya pada seseorang atau hamba Tuhan itu dikatakan sombong? Loh, di hadapan Tuhan. Nah, kalau kamu tanya sama hamba Tuhan, itu tidak sombong. Tanya, tapi motivasi hatinya mau belajar. Tapi kalau tanya ngetes, sombong. Bisa enggak nanya ngetes? Bisa, sombong. Bedanya di situ ya. Apa maksud dari tanda T yang terdapat di dalam Yehezkiel? Maksudnya itu tanda itu diberi oleh Tuhan. Tanda T itu ya tandanya Tuhan yang mau aku. Tuhan. Tanda T itu orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini jangan kamu sama. Ini jangan kamu sama. Itu sebetulnya tanda darah Yesus. Seperti kamu. Itu orang-orang yang tidak boleh dijamah sama setan. Kalau tidak diizinkan. Pak Yusak berkata di session Selasa pagi bahwa hanya Roh Kudus yang mengetahui isi hati manusia. Bagaimana menyesuaikan hal ini dengan 1 Korintus 2:11 di mana dikatakan bahwa roh manusia mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Ya. Nah, roh manusia mengerti yang ada di dalam diri manusia. Tapi dia sendiri tidak bisa mengerti apa yang ada di dalam daging. Artinya, kutub-kutub yang tertanam di dalam daging, hatimu ngerti tak? Nah, tak ngerti. Roh Kudus yang ngerti. Tapi kalau Roh Kudus ngerti pikiran, ngerti daging. Rohmu tak ngerti. Makanya saya kan pernah ngomong dah. Kamu punya di dalam kamu sekarang ada berapa roh? Hah? 1 sama 2? 2 rohmu sendiri sama Roh Kudus. Makanya kamu harus belajar rendah hati, gantung sama Roh Kudus. Kenapa? Dia hanya tahu sing ndok jero ati tok, yang di dalam hati. Yang di dalam pikiran, yang apa yang kamu akan berbuat belum tahu. 1. Kedua, yang apa yang tertanam di dalam tubuh kamu nggak tahu. Bibit penyakit kanker, hatimu tahu nggak? Kowe punya kanker pada? Nggak tahu. Roh Kudus tahu. Belum muncul, bakal muncul. Gak usah khawatir. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya. Jadi ada 2, memang ada 2 ya. Tapi maksud saya itu tidak hanya isi hati manusia yang diketahui, tetapi pikiran dan daging. Kalau roh manusia cuma tahu pikiran, daging, hatinya sendiri. Kami mengharapkan bahwa hamba-hamba Tuhan yang mengajar di TSOA menginterpretasikan hidupnya di dalam kami.
ngomong, impartasikan hidupnya di dalam. Kamu mau watak perangnya itu yang watak jelek bekas ini kalau tak impartasikan deh kowe. Sebab Alkitab yang ngomong, Paulus pesan sama Timotius bilang apa? Jangan cepat-cepat menumpangkan tangan. Karena apa? Di samping karunia dan nikmat itu mengalir, bawaan kelemahan masuk. Ini dialami hamba Tuhan di Jakarta. Hamba Tuhan dari Afrika datang, doain, numangin tangan. Lalu dia bilang gini, aku kepengen ditumangin tangan. Padahal Tuhan sudah ngomong, buat apa kamu ditumangin tangan? Tapi karena dia pikir hamba Tuhan itu lebih, dia datang, tumangin tangan. Setelah ditumpangi tangan, saudara tahu, dalam waktu sebulan tidak pernah bisa berdoa dan membaca firman. Lalu dia datang nangis di bawah kaki Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku tidak bisa. Nah, hamba Tuhan itu kelemahannya kurang baca firman. Rasain lu. Nah. Jadi kalau kamu mau minta ditransfer, minta embarkasi. Kalau sudah doa, Tuhan, apa yang aku lakukan? Aku nih memang bodoh banget kok. Ini Pak, bagaimana Pak? Didoakan semua. Loh, kalau kamu didoakan semua, enggak salah. Berdoanya bagaimana? Doa dalam hati. Tuhan, berikan kepadaku yang bagianku. Jangan bilang, terima semua Tuhan. Rasain gue ketiban kelemahan dia. Jangan sembarangan. Di Surabaya, saya melayani seorang ibu. Dia sudah kepenuhan roh. Tapi ada urapan kepenuhan lagi. Dia kepengen tambah penuh. Datang dia. Tumpangi tangan. Dia. Mencelatnya enggak. Cuma dilihat 3 meter. Wah, kelihatannya tambah hebat toh. Dia tumpangi tangan. Jedet. Didorong setan. Dia 3 meter jatuh. Buat. Tidak 3 meter jatuh. Buat. Tidak bisa bangun. Punggungnya mutar. Pulang masuk digotong, masuk rumah sakit. Dokter bilang, mesti ditarik, mesti diapakan. Bayangin, rasain lu. Karena apa? Karena mengharapkan karunia lebih daripada Tuhan. Saya datang, saya bilang, kenapa Bu? Pak, saya ini jurapi hamba Tuhan yang urapan, kok malah saya tidak bisa bangun Pak. Terus diperiksa dokter, tulang punggung saya muter. Salah kah gue? Salahmu apa? Kamu rindu karunia, bukan rindu Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu numangi tangan, setan mengambil kesempatan. Wah, cepat minta ampun. Ya Tuhan yang minta ampun, ini salah Tuhan, ini pengalaman baik buat saya. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau pengalaman gini, aku jadi tahu maumu apa. Oke? Oke. Aku bilang, Tuhan ini. Ya sudah, aku sudah ngampuni. Sekarang tumbangin tangan. Tumbangin tangan. Bunyi. Tak. Langsung tak. Dalam nama Yesus. Bunyi. Klak. Oh, beres Pak. Jalan langsung. Nah, aku bilang, bukan saya. Tuhan sendiri. Oke. Enak, saudara. Waktu aku jalan-jalan ke Eropa, di Singapura nih, tinggal di hotel, sama istri sama anak-anak. Orang perempuan dari Jakarta terbang khusus ke Singapura. Hanya khusus minta didoakan. 5 menit terbang lagi ke Jakarta. Wah, aku jengkel tenang. Dia tak tahu kalau saya nginep di hotel mana. Ini perempuan keras hati luar biasa. Seluruh hotel Singapura ditelepon. Yuk Pak Yusa. Ketemu akhirnya. Jadi jam 3 saya diketok. Saya bilang, ada orang ngetok. Oh,
romboi. Orang, perempuan. Maaf Pak, saya mau ketemu Pak Isa. Ada apa? Minta didoain. Saya ini mau jalan-jalan. Saya bilang, saya ini dari Jakarta. Loh kok kamu tahu? Saya telepon seluruh hotel. Sinting, aku bilang gitu. Bilang ngapain? Tolong Pak, doain minta anak. Aku jukun anak Pak. Loh, kamu sudah punya anak belum? Sudah. Perempuan 2, 10 sama 7 tahun. Oh ya sudah toh. Mau minta anak laki. Sebab di orang Tionghoa itu kalau tidak punya anak laki, saya tidak dianggap. Ada. Mas tak usir. Tuhan ini bilang gini. Kasihan. Ya sudah, duduk. Cepat. Terus Tuhan mau apa ini? Tak pikir mau anak ya perut itu. Tuhan bilang, tumpangi tangan, punggungi. Aneh-aneh wae punggungnya, wong perut itu. Ya wis ben lah, muter. Tumpangi tangan, blok. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, pulang. Punya anak. Wis, pulang kan? Makasih Pak. Aku bilang, Pak Yusa kok tahu? Tahu apa? Nah kok enggak perutku, kok punggungku? Enggak tahu, aku bilang. Kenapa? Aku ini jatuh dari kuda, punggungku patah. Sejak itu enggak bisa punya anak. Oh, nah ya sudah. Sekarang Tuhan bilang punggungnya sudah beres. Pulang. Karena mau bikin anak, bikin. Udah, pulang. Bulan kemudian mandi. Di USG keluar laki. Tuhan melihat, tak bisa kamu batasi. Ngotot bulan ini, bayar harganya, cari. Padahal harusnya cari hamba Tuhan salah, cariin si Tuhan. Tapi Tuhan tahu hatinya dia bahwa harus melalui hamba ini. Nah, saya bilang, tapi Pak, aku tak ngerti Pak caranya, tapi ini Tuhan kok ngerti kamu terus. Jadi saya cari kamu. Suamiku bilang, nanti dia pulang dari liburan. Enggak, sekarang. Timingnya rasanya itu didorong begitu rupa sekarang. Ya wes. Nah, saya enggak mau pun, ya dipaksa Tuhan. Ngerti Pak? Keluar, anaknya lagi. Sekarang sudah umur 10, 11. Ulang tahun. Masih uang undang orang-orang. Saudara, anaknya dinamai apa? Yusa. Aku bilang, ini deh goro-goro ya. Dari dia gara-gara bersaksi, besoknya saya digeruduki orang 5 pasang. Minta anak kabeh. Besok itu minta anak kabeh 5 pasang. Tak marahi kabeh. Aku semodele aku bukan dukun anak. Kenapa kamu sini? Ya gara-gara kesaksiannya si Teddy. Aku bilang, Tuhan ini injili. Bisa injili toh. Oh, kamu tidak bisa minta anak. Kenapa? Karena kamu belum bertobat. Tidak bisa minta sama Tuhan Yesus. Wong kamu tidak anaknya. Tapi bagaimana Pak supaya bisa bertobat, dibaptis, ke gereja, jadi anak Yesus, minta, boleh. Ya mau bertobat, tak izini dong. Nah, lumayan dong beberapa jiwa, tak tenung, piyeng, bertobat. Setelah bertobat, ya, nanti baptis, cari hamba Tuhan baptis ya, ke gereja mana, oke, ayo sembahyang. Tuhan terus apa lagi nih? Suruh baca Alkitab, bangun pagi, suami istri, berdoa tiap pagi, janji sendiri jam berapa, mau jam 5, jam 4, jam 3, habis itu tidur lagi tidak apa-apa, tapi mesti bangun baca Alkitab sama berdoa. Cuma itu Pak. Iya. Enggak, ke dokter tidak minum apa-apa. Enggak. Cuma itu Pak. Iya. Udah pulang, alami. Ya wis. Aku ya sudah pusing kok. Saudara tahu, yang dapat nomor 1 yang paling tua. Suaminya sudah 40 lebih, istrinya sudah 40. Dan dokter berkata, orang ini tidak bisa punya anak.
Karena saluran telurnya mampet. Ditiup gak bisa, diapa-apain gak bisa. Lengket. Jadi sudah nutup. Sudah ke Amerika, ke anu gak bisa. Justru orang itu karena tahu paling tua, angsal males, istri bilang, "Pah, kita paling tua." Kalau istri males, suaminya bilang, "Mah, kita paling tua, ayo toh cepet. Wong sudah umur kita itu sudah 40 lebih." Sebulan kemudian kandung periksa dokter, ginekologi dia bilang apa? Tumor. Iya, langsung telepon aku. Sebab dokternya bilang, "Cepat dikuret. Kalau enggak nanti repot." Telepon, "Pak, aku ngandung kok katanya tumor." Terus aku bilang, "Tuhan biar kasih tahu, tumor itu apa?" Tumor itu apa? Dokter bilang daging tumbuh. Bayi itu apa? Daging tumbuh. Iya itu bayi. Bukan tumor. Sama-sama daging tumbuh. Yang satu tidak ada jiwanya, yang satu ada. Jangan dibuang. Tunggu sampai nanti kelihatan bayi. Oh gitu Pak. Jangan balik ke dokter itu. Tunggu sampai makan vitamin. 3 bulan balik dokter bilang, "Kok baru sekarang?" Periksa lagi dokter. "Loh kok anak?" Dokter bilang, "Kamu bisa punya anak itu tidak mungkin." "Kok bisa?" "Yesus dokter." "Obatnya apa?" "Yesus." "Yesus itu siapa?" "Tuhan." "Apa yang kamu lakukan?" "Cuma baca Alkitab." Tidak bisa kamu batasi. Keluar anaknya lagi. Sekarang pindah Amerika. Kemarin dulu dia bilang, salam Pak Isa ya. Anakku sudah gede, bagus, ganteng. Ngucap syukur ya Tuhan. Sampai sekarang aku namanya siapa ya tidak tahu. Alamatnya mana ya tidak tahu. Tidak urusan. Yang penting nanti di surga. Gitu. Jangan membanggakan karena hati-hati. Terus karena satu ini jadi, yang 2 tidak setia jadi, yang 3 tidak setia jadi, yang keempat 4 tahun tidak jadi. Nah dia bilang, "Pak, aku mau tidak jadi karena kamu tidak setia." Kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Ya betul. Mulai sekarang setia, mumpung belum telat. Tuhan bilang, "Belum telat." Setia. Setengah tahun kemudian, mana? Dia bilang, "Kok ternyata masih ada Pak?" "Iya makanya." Sengaja loh, "Kok ada Pak? Tapi kok saya mens?" "Iya Tuhan caranya aneh-aneh. Mens biasa. Tapi anak." "Loh, Tuhan luar biasa ya Pak." "Makanya setia. Terus." Sekarang brojol terus. Tiap bulan. Tiap bulan. Tiap tahun punya anak. 4. Yang lain cuma 1 sama 2, sing ini 4. Terus dia baca lagi, "Papa, nyetop pipi." Sebab ini jam 4 Pak. Ada yang brojol terus, ini tidak mandek-mandek. Tidak berhenti-berhenti Pak. Aku bilang ke dokter, bilang steril boleh. Tuhan cukup. Ya sudah. Ya tuh. Gugur kan enggak boleh, tapi nyetop boleh. Boleh. Enggak mau Tuhan, cukup. Sebar. Yang 1 5 pasang, yang 1 enggak punya anak sampai sekarang. Kenapa? Tidak setia. Hanya cuma baca Alkitab tiap pagi susah kok, betul? Susah. Saya sering mendengar kesaksian Bapak yang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, atau Tuhan Roh Kudus. Nah, sekarang tak lontar ke kamu. Pada siapa? Hah? Salah lagi. Urutannya begini. Kamu harus menghadap Bapa dalam
nama Yesus dengan dipimpin Roh Kudus. Ngerti? Kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus, karena nanti kalau dalam nama Yesus itu kamu menghadap Bapa, kamu di dalam Yesus. Bapaknya lihat Yesus. Sebab kalau lihat kamu mati. Jadi lihat Yesus. Dengan dipimpin Roh Kudus, waktunya Tuhan karena Bapak, pikirannya Bapak yang tahu Roh Kudus. Nah, itu yang harusnya begitu. Nah, tetapi kenapa saya ajar kamu berdoa, minta pimpinan, selalu tanya Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Tapi kamu mau minta terhadap Tuhan Yesus, boleh. Terhadap Roh Kudus, boleh. Terhadap Bapa, boleh. Tergantung tingkat pengertian. Dan tergantung situasi dan kondisi. Jadi tidak ditetapkan. Karena 3 itu 1. Ya. Tapi kalau kamu mau harusnya itu minta kepada Bapa dalam nama Yesus dipimpin Roh. Makanya saat-saat yang urgen seperti istri saya pada waktu mau mati itu, Roh Kudus langsung ngomong, cepat menghadap Bapa. Cepat menghadap Bapa. Langsung saya bilang, Bapak, hamba menghadap kepadamu dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Bapaknya langsung berdoa. Ngerti? Makanya Roh Kudus itu penolong pemimpin itu luar biasa. Apakah Allah itu suka bercanda? Jawabannya apa? Nah, jawab Dewi. Tuhan itu suka gurau. Sampai sekarang Tuhan itu suka ketawa. Di sana itu kalau ketawa itu wah, sak surga dengar kabeh. Tuhan lucunya luar biasa kadang-kadang. Apakah anak yang dari kecil sudah diserahkan kepada Tuhan seperti Samuel itu harus menjadi pendeta full time? Jika anak itu anak sulung, jadi hamba Tuhan diserahkan. Itu tidak hanya jadi pendeta. Jadi pengusaha pun bisa jadi hamba Tuhan. Jadi pejabat pun bisa jadi hamba Tuhan. Apa saja yang Tuhan tetapkan, kamu bisa jadi hamba Tuhan. Ya. Apakah anak itu berarti buah sulung? Apa arti buah sulung? Bukan mengenai harta. Ngerti tak? Sudah ngerti tak? Dah, buah sulung itu ya pokoknya yang punya kamu, yang punya itu mamanya kamu kerja itu. Anak pun buah sulung. Anak yang pertama laki-laki itu buah sulung. Tapi zaman sekarang anak perempuan pun buah sulung. Sebab di hadapan Tuhan sekarang ini tidak ada laki, tidak ada perempuan. Semua perempuan. Karena apa? Calon pengantin perempuan. Jadi tidak ada. Buah sulungnya Yesus kok. Tidak ada sekarang. Buah sulungnya Yesus. Kamu sama saya perempuan. Makanya belajar rendah hati, belajar nurut. Karena apa? Laki-laki itu paling susah nurut. Kenapa? Biasanya merintah. Padahal kamu dilatih untuk Tuhan jadi perempuan. Perempuan, jangan kepingin jadi laki-laki. Tidak masuk surga. Padahal kamu sudah punya bawaan, suka nurut. Makanya itu enak jadi perempuan. Laki tidak bisa lahir ke. Saul selamat atau tidak? Tidak. Anak-anaknya Ayub selamat atau tidak? Selamat. Wis toh. Wis. Mengapa Saul tidak selamat? Hah? Karena di akhir. Makanya perhatiin.
di akhir hidupnya dia menyandar mencari dukun pemanggil arwah. Tapi yang dipanggil itu Samuel atau setan? Samuel. Karena pada waktu itu Yesus belum mati di kayu salib. Sehingga kunci alam maut masih ada di dalam tangannya setan. Samuel pada waktu itu termasuk orang berdosa, sebab tidak ada yang masuk ke surga sebelum ditebus oleh Yesus, kecuali Henokh, Elia, dan Musa, Abraham, Iskak, dan Yakub. Jadi ada kekecualian, tapi hanya beberapa gelintir orang. Salomo selama perjalanan menyembah berhala. Tapi selamat tak? Selamat. Karena akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Karena apa? Ada jaminan Tuhan. Nah, bukan karena Salomo bisa kembali. Tidak. Tapi ada jaminan Tuhan. Ada ayat yang berkata gini sama Daud. Aku akan pilih Salomo akan jadi raja. Anakmu kalau dia nakal tak gebuki, tak ajar. Tapi tidak akan aku buang seperti Saul. Jadi Salomo itu anak Daud itu menyembah berhala di perjalanan. Tapi masih bisa selamat. Karena janji Tuhan terhadap Daud. Jadi saudara perhatiin, orang tua itu pegang peranan untuk anak-anaknya. Kalau kamu menyenangkan Tuhan, anakmu dijamin Tuhan. Nah kali kayak apa? Tetap balik. Denny itu bayangin. Dia cuma gak bilang gini, aku akan bunuh papa harus aku. Enggak cuma ngomong gitu. Aku kagetnya apa? Ditambahi. Kau nyata-nyata sanggup. Padahal dari kecil dipilih Tuhan bilang dia peka. Dia akan nurut kepadaku. Seperti aku bicara sama Musa, aku akan bicara dengan anak. Kalian tahu? Tapi yang penting kan akhirnya. Ya dah? Sekarang jadi hamba Tuhan, setelah diproses dia tahu bahwa saya sayang dia, jadi hamba Tuhan. Nah, Tuhan bilang, yang aku akan mendidik dan mengajar dia. Seperti saudara. Saudara tidak punya hak apa-apa kecuali Yesus. Sebab saya pernah ditanya, saya jengkel juga, saya bilang kalau kamu tidak nurut Tuhan dan nurut aku tak buang. Aku bilang gitu malah dimarahi Tuhan. Dimarahi ini gini. Kok buang-buang itu anakmu, anakku? Aku bilang, ya anakmu, ya anakku. Ya, kok kamu berani buang? Oh itu anakku. Lah, gak nurut kok. Gak nurut kan sementara ini. Kamu belum tahu akhirnya. Nah terus bagaimana Tuhan? Kamu berdoa, serahkan aku. Aku yang beracara dengan anakmu sendiri. Beres. Luar biasa. Makanya itu belajar nyerah dalam segala perkara. Tuhan akan bereskan. Indah pada waktu. Tapi makanya itu kamu sedang belajar ini sedang nimba teori. Nanti nek ngalami dewek, baru gue tahu susahnya kayak apa. Ya, sakit susah. Nginjil ke cepetan salah. Telat salah. Ini tak Tuhan. Nah, tapi kalau kamu mau nurut bersama dengan Roh Kudus, luar biasa. Pasti sampai gak bakal kejungkel. Ya dah, gak usah takut, gak usah khawatir. Makanya jangan keminter. Mikir. Slow saja. Leading. Ya. Ayo.